Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat diberkati, hari yang luar biasa. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya kupas di hari ini yaitu kebaikan adalah kekuatan, bukan kebodohan. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan itu senang dengan perbuatan yang baik, dan setiap perbuatan yang jahat tidak akan pernah mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan apa yang baik. Kita harus melakukan perbuatan yang baik. Dan perbuatan baik kita, kebaikan hati kita ini harus diketahui semua orang. Mari kita melakukan kebaikan kepada siapapun. Jangan kita melakukan kebaikan hanya karena satu suku. Jangan kita melakukan perbuatan baik karena satu bangsa atau satu kelompok, satu golongan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita supaya kita mengasihi atau melakukan kebaikan kepada kelompok kita atau kepada orang-orang tertentu. Saudara, kalau kita mengasihi, kalau kita berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita, maka hal itu adalah wajar. Semua orang juga melakukan perkara ini. Tetapi jikalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan perbuatan kepada kita, yaitu perbuatan jahat, maka itu baru luar biasa. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-46 dikatakan, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah selebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?" Saudara, ternyata kalau kita hanya melakukan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, kepada orang-orang yang segolongan dengan kita, orang-orang di luar Tuhan yang tidak mengenal Allah, mereka pun juga dapat melakukan perkara ini. Jadi Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi Tuhan mau biarlah kita mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, berbuat baik kepada orang-orang yang telah melukai kita. Saudara, mungkin bagi orang-orang tertentu kita ini dianggap bodoh. Ngapain kamu ini berbuat baik kepada orang itu? Bukankah orang itu melakukan apa yang jahat kepadamu? Bukankah dia sudah melukai engkau, mengecewakanmu, mengkhianati hidupmu? Mengapa engkau tetap berbuat baik? Saudara, bukankah firman Tuhan mengajar kepada kita? Di dalam surat Galatia, mari kita lihat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Saudara, berbuat baik itu tidak boleh bosan. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, berbuat baik atau melakukan kebaikan itu adalah merupakan gaya hidup orang percaya. Kalau Anda ini anak Tuhan, seharusnya gaya hidupmu adalah melakukan kebajikan, melakukan kebaikan. Karena firman Tuhan mengajar, janganlah kita jemu-jemu
berbuat baik. Artinya jangan pernah bosan untuk melakukan apa yang baik. Jadi kita diperlakukan apa yang tidak baik, ketika kita diperlakukan dengan secara tidak benar, tidak baik, maka kita harus melakukan apa yang namanya kebaikan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, mari berbuatlah baik, teruslah berbuat baik, dan tetaplah melakukan apa yang namanya perbuatan baik. Karena kebaikan itu bukan kelemahan, tetapi kebaikan itu adalah kekuatan orang percaya. Dan itulah gaya hidup Kristiani. Orang Kristen, gaya hidupnya adalah melakukan kebaikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.